Halo, kembali lagi dengan aku. Oh, beda, salah. Iya betul. Ya, semua selamat datang di Tertanduk. Ada Brian Domani dan juga Halo. Akbari di sini. Halo Brian Domani, apa kabar? Halo Akbari, apa Katanya kabar? mau promo ini ya? Virgo. Promo Virgo ya kamu ya. Iya, Jadi iya. gimana perasaan filmnya keluar? Virgo kayaknya sih seru banget ya, karena kata cewek gue itu keren banget. Weh, Cewek gue jarang bilang sip. film keren. Berarti dia Sip. keren. Itu dia. Ini orang-orang kalau baru nonton bingung kali ya. Bukan aku ya host ya, itu Mas Ganteng situ yang hostnya. Ini juga Mas Ganteng yang di sini ya. Bisa aja lah. Oke, Brian. Kita terakhir ketemu 2017 ya, berarti di ya. Cruise. Cruise ya, gila ya. Promo film Asal Kau Bahagia. Asal dulu. Kau Aduh. Bahagia. Si Gila tuh. siapa? Anaknya Tamara Keisha. Enggak, si yang main si Aliando. Aurora Ribeiro. Aurora Ribeiro sama Aliando. Aliando Situ, ya, benar. Cruise 3 hari, gila premier. Gila. Udah, next. Udah lama ya. Kita fokus film Virgo. Yoi. Tapi kalau di Virgo sendiri, lo berarti syutingnya tuh 2019 berarti ya? 2020 malah. 2020? Pas pandemi? 2019 tuh persiapan reading segala, tapi udah mau mulai tiba-tiba pandemi hit. Ya kita semua tahu. Terus kita ada reading online sekitar berapa bulan. Terus nunggu, soalnya kita lagi nungguin PPKM pas itu kan, masih PPKM level berapa nih, udah ada izin buat syuting atau belum. Sempet ada ini kan, sampai kita pemain-pemain sama orang sinias-sinias segala buat surat buat presiden. Oh iya. Surat terbuka gitu kan? Iya, surat terbuka. Soalnya kita harus muter nih, kalau enggak banyak orang kehilangan kerjaan. Terus kita salah satu orang yang beruntung yang tengah-tengah pandemi kita diizinkan syuting, tapi protokolnya itu dicolok gimana, seminggu 2 kali. Ini contohnya kita kan syuting di Asia Afrika nih, Jalan Asia Afrika di Bandung. Kita syuting segini nih, let's say 1 kilo tempat syutingnya. Tapi kita harus ngeblok lebih jauh lagi, jadi ada ring-ringnya. Oh, harus gitu? Iya, harus gitu. Jadi ring ekstra sih juga harus di swap, tapi nggak boleh ketemu ring ini, terus ada ring kru A ini segala ribet banget lah. Gila. Makanya kalau mudah-mudahan nggak terlihat ya susahnya syuting kita, apalagi kalau lagi kita syuting open, orang boleh kemana-mana, tapi kan kita ceritanya nggak pakai masker nih. Iya. Tiba-tiba kalau ada muncul orang pakai masker kan agak zong gitu. Jadi ya. Itu ya yang tricky-nya di situ ya berarti. Tricky banget lah. Oke. Nah, ini kan lo maksudnya film action aja udah ribet gitu kan. Ini film action plus PPKM segala macam. Betul, action PPKM, aduh ribet. Perizinan segala macam. Sempat ada gak sih kayak lo udah jadwalnya harusnya ini casting call nih tanggal segini, tapi jadinya di reschedule gitu gara-gara? Kita salah satu syuting di zaman-zaman pandemi yang bisa dibilang lucky ya. Mungkin karena emang perizinan segala udah top notch, udah bener-bener tertata banget. Jadi kita nggak ada yang, setauku ya, seingatku nggak ada yang kena COVID tengah-tengah syuting. Kru juga aman semua, soalnya kita benar-benar ikutin protokol banget. Jadi masalah-masalah dengan COVID sih nggak ada. Paling cuman kalau orang bocor warga lihat-lihat doang kayak gitu doang. Tapi enggak sampai parah, sampai ada yang kena COVID segala sih, alhamdulillah. Oke. Menarik ya. Iya. Tapi kalau dari lo sendiri nih, lo berperan sebagai karakter apa sih kalau boleh ceritain? Gue berperan sebagai Leo. Dia seorang fotografer biasa di konser gitu. Dia bisa dibilang agak anak indie, tapi nggak indie banget lah. Maksudnya dia suka foto dengan kamera SLR, kamera analog yang dimasukin film. Terus dia punya tempat nyuci film darkroom sendiri gitu. Skena banget lah ya. Iya. Terus akhirnya dia kayak suka ngikutin orang-orang band-band yang dengan karakter. Yang pertama dia selalu ikutin The Scorpion Sister yang diperankan oleh Mawar Eva De Jong, Rachel, Mentari, Indah Kus. Terus akhirnya ada band baru nih dengan style yang sangat berbeda yang bernama The Virgos. The Virgos ini yang dimain sama Zara, Cila sama Satin, yang vibe-nya beda banget, tapi si Leo jadi tertarik dan pengen, gue pengen ikutin lo juga deh, pengen foto-fotoin lo juga gitu. Ya terus akhirnya berjalan cerita, ada konflik persahabatan, percintaan, keluarga, banyak lah paket komplit. Oke. Lu sendiri ada adegan actionnya juga gak sih di? Yes and no, aku nggak bisa jawab soalnya takut spoiler. Film ini kan belum tertayang di tanggal 2 Maret. Tapi kalau pengen tahu sih harus nonton. Tapi latihan action sih ada. Jadi bagusnya ini karena mungkin kita banyak waktu ya pas lagi pandemi. Panggilan job dikit ya. Jadi fokus banget di sini gitu. Fokus banget di sini. Kita benar diajarin dari nol, cara jatuh, cara aksi reaksi.
hal yang sebenarnya dari dulu aku udah tahu. Soalnya aku ada film action, tapi aku suka belajar lagi dengan perspektif orang berbeda, cara jatuh, sling. Walaupun sling bakal dipakai atau enggak, kita belajar. Jadi dikasih bekal gitu. Buat semua pemain di sana, mau ntar di adegannya ada atau enggak, tapi semua dilatih gitu. Oh, itu menarik tuh. Iya. Enak tuh. Jadi kayak sekolah gitu, kayak eskul kita sebelum syuting gitu. Iya, nambah ilmu lagi gitu. Nambah ilmu. Tapi kalau dibalik ke yang dulu lagi, lu kan dulunya sempet jadi boy band juga kan? Iya, buset ya. Jauh ya. Jauh banget ya. itu maksudnya dalam gerak tubuh lo segala macam tuh berpengaruh gak sih ke acting segala macam? Super Seven dulu ya? Super Seven ya. Kok lu ketawa gitu? Enggak apa-apa, lucu aja. Banyak memori yang indah. Oh iya. Ya gitulah. Pastinya soalnya pada akhirnya juga action kan juga jatuhnya menurutku tergantung sama directingnya ya. Kan tarian itu ada tempo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 kayak ada gitu juga sama. Karena soalnya kalau kita tempo yang gak sama ya bisa kena pukul beneran kalau atau timing gak enak dilihat. Jadi background nari itu ngebantu aku banget sih. Ngebantu di situ ya. Iya. Tapi kalau untuk nendang, cakepin cara tendang, roll depan, roll belakang, mungkin gak ngebantuin banget. Tapi aku jadi cepet belajar. Kalau ngehafalin gerak itu cepet banget jadinya. Oke. Iya. Itu lu suka nari. Tapi kalau masak lu suka juga berarti? Masak ya suka lah. Gara-gara bokap? Chef, gara-gara chef itu? Iya. Jadi aku yang dapat, Megan suka makan, aku suka masak. Oh, ya, gitulah. Enak ya. Megan makan mulu jadi ya. Megan makan terus, tapi dia lumayan kritis orangnya dari kecil soalnya dimanjain banget lidahnya sama papa. Oh gitu. Ya, gitulah. Lu masak dari umur berapa? Gue masak dari umur berapa? Gue inget pertama kali gue masak buat bokap gue umur bener-bener masak sendiri ya, tanpa bantuan ya. Bukan masak telur sama nasi ya? Enggak, ini masak masak nih, masak telur nih. Scrambled eggs, gue umur 7 tahun masakin buat papa aku soalnya dia mau ke bandara. Gue inget banget tuh scrambled eggsnya gosong padahal tuh. Tapi tetap my dad is the best dad. Dia tetap kayak enak. Padahal kalau gue sekarang kayaknya itemnya banyak deh pas itu. Tapi dia appreciate terus akhirnya. Jadi aku pede sampai sekarang aku suka masak. Jadi my quality time kalau lagi di rumah sendiri masak ini. Lihat di kulkas ada apa aja. Let's try to make something gitu lah. Masakan favorit lo apa? Masakan favorit buat aku makan atau buat aku masak? Beda soalnya. Kalau buat makan apa? Buat makan aku paling suka masakan mamaku. Ayam goreng yang diungkap itu yang ada. Terus sama sambal terasi, pete goreng, terong goreng, tempe goreng, nasi hangat. Aku cinta banget sama pete. Oh nice. Kenapa? Suka aja sama rasanya. Kayak pertama awalnya dikerjain sama nenekku. Dia pikir tuh gara-gara green bean aku gak bakal suka karena bau. Ternyata aku dulu sempat ada fase di mana aku ngegadoin pete segitu sukanya. Tapi sekarang karena aku ketemu banyak orang, saya agak mengurangi untuk menghargai kalian semua. Jadi kalau aku tahu aku udah off nih berapa hari baru aku makan pete. Oh my god, keren. Yeah. Pete sehat loh. Dan cara ilangin bau mulutnya gampang. Habis makan pete, makan timun mentah sama minum apa kayak vitamin C kayak apa gitu. Jeruk atau apa. Jadi gak usah takut makan pete ya? Itu aku. Tapi kalau masalah pipis agak susah tuh. Megan suka juga? Megan gak terlalu sesuka aku. Berarti lu hardcore banget? Gue pete suka banget. Orang kalau fans-fans gue dari zaman kapan juga tahu aku suka banget pete. Ya. Gitu. Banyak fans gue tiba-tiba ngasih hadiah pete gunung yang gede-gede gitu dikasih. Aku seneng. Seriusan enak soalnya. Gampang dimasak, gak ribet, digoreng doang. Atau kalau lagi males goreng direbus. Simple as that. Itu tadi kalau masakan yang dimakan favorit. Kalau yang buat dikasih ke orang, misalkan lo lagi di luar nih segala macam. Tergantung. Kalau aku ngasih ke orang, I love barbecues. Kayak aku suka banget kalau lagi acara di rumah terus barbecuein bersama teman-teman. Medium rare atau gimana? Kalau ke steak wise, medium to medium rare. Masak kalau makan steak jangan pernah well done, sayang dagingnya. Well done tuh biarin rendang aja yang well done. Itu enak rendang, bukan aku jatuh rendang tuh makanan nomor 1 di dunia ya. Tapi kalau steak lebih baik medium lah. Tapi kalau medium well ke well done janganlah. Steak tuh nggak terlalu susah dimasaknya. Kalau kamu udah punya daging, punya ingredients bagus ya masak jadi gampang. Steak aku suka, soalnya mainin sausnya gampang, banyak, ada pilihan banyak. Sama al olio. Spaghetti al olio itu simple tapi aku suka banget masakinnya. Kalau lihat reaksi teman-teman aku masak real al olio yang cuma pakai olive oil, parsley sama
garlic doang. Mereka, oh ini segini doang, cobain deh makannya. Terus mereka suka. Oke, nice. Ini kalau kita ngelihat di Twitternya Brando Money gitu ya, kenapa jarang update sih? Aku tuh Twitter. Menurutku, aku mungkin salah ya. Please warga-warga internet jangan salahin aku. Twitter tuh lumayan toksik ya. Oke. Karena kita harus berbicara, mengasih tahu apa yang kita pikirkan dengan limitasi karakter yang cuma bisa berapa sih, 100-an ya? 100 berapa gitu. 150. Walaupun bisa thread, tapi kan tengah-tengah thread kadang-kadang bisa diselak sama orang atau orang nggak baca semua threadnya. Jadi sekarang aku lihat banyak banget yang pakai screenshot itu pinter, yang pakai screenshot. Tapi kata-kata itu sangat bisa berarti beda-beda buat semua orang nih. Kayak contoh gini deh, sama pacar aja nih, kalau kita lagi berantem lebih baiknya jangan texting. Karena takutnya kebawa emosi. Padahal kita ngomong, ya udah deh kita ngomongin ntar aja, tapi dia bacanya ya udah kita ngomongin ntar aja. Kayak beda nada. Itu bahayanya. Jadi Twitter untuk kadang-kadang berita sama update mereka bagus, tapi untuk me personally aku agak menjauh dari Twitter. Tapi akun Twitter yang kamu punya itu dulu dioperasi sama bokap atau gimana? Enggak, aku sendiri. Apa gimana nih? Punya aku bukan Brando Money loh. Oh bukan. Jadi aku kan mulai dunia entertainment tuh sebelum banyak social media. Instagram aja tuh belum ada. Jadi di saat aku mau buat Instagram, banyak yang udah ambil nama aku. Kayak Instagram aku kan Brando_Money_BD_. Betul. Kenapa ada BD_BD_? Karena dulu nama Brando Money udah diambil orang. Jadi aku kepaksa harus pakai _super7_. Dan sekarang aku mau ngambil lagi yang Brando Money gak bisa gitu. Yang Twitter juga Brando Money, gak tahu itu punya siapa. Punya aku namanya Bule Depok. Oh gitu. Iya. Tapi gak pernah aku pakai. Aku pernah cuma posting berapa kali terus akhirnya ngilang. So I tried, it's not for me. Ya udah aku mundur lah. Aku gak pinter sosial media. Kalau orang ikutin Instagram aku pun posting cuman sebulan sekali. Kenapa? Gak berbakat aja. Gak berbakat aja. Adek aku pinter banget, TikTok segala tuh pinter banget. Aku orangnya agak aneh. Kadang-kadang postingan menurut aku kayak asik nih. Terus aku ngasih tahu adek aku kayak, lu mau posting itu? Ya udah deh gak jadi. Kayak gitu. Kayak gitulah. Mungkin lu suka punya selera humor yang aneh mungkin. Emang selera humor gue dark. I like dark humor. Makanya kadang-kadang Twitter tuh nyambung sama gue tentang dark humor. Tapi gak mungkin deh aku. Tapi personal lu beda nih. Posting dark humor tuh orang bakal kayak undang-undang apa tuh, undang-undang yang kalau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ya. ITE. Tiba-tiba kena undang-undang ITE kan gak lucu ya. Jadi saya mending diem aja, nonton aja. Oke. Menarik sih. Tapi kalau dari series gitu ada comfort series lo gak sih? Comfort series buat nonton? Buat nonton yang mungkin yang suka. Big Bang Theory. Karena komedi masuk sama lo. Aku suka Big Bang Theory, Friends ya basic. Modern Friends. Family suka gak? Modern Family suka. The Office suka. Aku suka kalau buat comfort tuh yang episode-nya gak panjang-panjang. Yang nonton tuh gak sampai kayak pusing, capek, depresi. Ada series-series kayak gitu. Tapi yang aku suka tuh yang selalu nonton lagi tuh Big Bang Theory, Modern Family, Friends, and The Office. Kalau di Modern Family karakter yang relate sama lu siapa? Yang relate sama aku siapa ya? I forgot. Who's the husband of the blonde girl? Aku lupa namanya, udah lama banget. Jay. Bukan, Phil. I'm Phil. I'm Phil. Lu Phil banget ya orang. I wish I can be like Phil. Kan dia orang paling tulus man, dari semua situ. Baik, gak pernah itu. Phil itu yang punya anak kan? Iya, yang punya anak. Phil anaknya sama 3 ya? Antara Phil sama anak yang cowok, itu aku. Siapa cowoknya aku lupa? Siapa yang cowok yang pinter banget anaknya? Iya. Itu kayaknya aku antara mereka berdua. Tapi berarti lu nanti kalau jadi seorang ayah bakal kayak Phil dong? Amin. Phil tuh ayah terbaik menurut aku yang ada. Mirip soalnya sama ayah aku, papa aku mirip. Orangnya benar-benar kayak semangat. Iya, kayak coba dia lihat belajar hal baru tuh kayak langsung nunjukin, suportif banget sama anak-anak, itu papa aku. Oke. Dan lu berarti nanti kalau punya anak, lu akan bebasin anak lu mau ikut apa aja gitu? Bebasin silahkan, asal nggak nyakitin dia dan dia seneng gitu, nggak merugiin dia. Ya aku biarin. Kayak papa aku sekarang juga kayak
Dia bebas banget, maksudnya bebas tapi tetap dijaga. Ada ground rules yang nggak boleh. Tapi dia bilang pada akhirnya juga ini kan hidup kamu juga gitu. Kalau aku ngelarang banget dan suatu hari amit-amit papa nggak ada, kamu bingung. Jadi dia tuh ngejaga dari jauh kayak gembala gitu. Kayak gue arahin tapi kayak jalannya lu yang nuntun gitu. Oke. Iya. Terus kalau lu kan tumbuh dengan berpindah berbagai negara juga kan? Iya betul. Berapa negara sih total? Jerman, Guam, Jamaica, Philippines, Indonesia. 5 atau 6? 5 kayaknya. 5 negara ya. Susah gak sih? Maksudnya jadi kan kita susah punya teman dekat kan jadinya. Iya itu satu. Tapi kan aku teman terdekat aku ya keluarga aku, yaitu Megan sama Megan papa mama. Dan Megan tuh benar-benar sahabat. Jadi aku sama Megan tuh gak ada kakak, adik, kayak tua-tuaan gitu gak. Oh gitu? Padahal beda berapa tahun sih? Beda 2 tahun. Tapi kalau Megan lihat aku lakuin salah, dia pasti ngomong. Itu yang menurut aku yang a bond yang buat kita deket banget itu. Jadi gak ada rasa segan gue abang lu gitu. Malah pernah aku iseng ngomong, kan gue abang lu. Lah, mulai kapan lu ngomong kayak gitu? Dia pasti ngomong kayak gitu. Ya, manggil langsung nama Brian segala. Oke. Aman tapi ya. Dari semua negara yang kayaknya lo mungkin enak nih negara ini buat berkeluarga tuh di negara yang mana? Indonesia. Tetap Indonesia. Indonesia, Bung. Indonesia tuh ada semuanya. Ini bukan ngomong sok-sok Indonesia pride banget, tapi emang bener. Indonesia kamu mau ada pantai ada gunung ada, kamu mau dingin ada, mau panas ada. Semua itu ada, tinggal dan cuma terbang berapa jam doang. Kamu mau ke pantai nih. Tinggal 2 jam ke barat naik mobil sehari nyampe. Duh, kok kamu tinggal di Guam, Jerman mana ada. Musim gampang. Opportunity business gampang di sini. Untuk beli rumah walaupun agak susah sekarang tapi masih bisa gitu dibanding luar negeri. Luar negeri Jerman rumah termurah terkecilnya bisa 1 juta euro. Gitu. Jadi kayak lebih gak masuk akal lagi berarti. Gak masuk akal. Indonesia tuh opportunity-nya banyak. Tapi terkadang ya ngeselin aja sih. Tapi namanya juga hidup kan. Tapi kalau buat tinggal buat keluarga untuk start life tuh paling bagus tuh di Indonesia. Ini opini yang menarik nih. Karena di Twitter banyak orang-orang yang pengen pindah negara lain gitu. Kan itu opini mereka. Aku yang udah pernah lihat orang-orang di negara, maaf nih, negara yang udah maju banget nih. Ribet. Ribet banget. Man, di sini lu sama gerobak aja bisa buat bisnis. Ngeri ya sih? Di luar astaga, kamu harus punya sertifikat ini. Sini gerobak dengan izinan yang oke, yang didukung kok gitu. Banyak tempat yang bisa ngejual segala. Dan UMKM sini kan banyak banget. Iya sih. Dan people can actually do something gitu. Kalau sana kan kita ikut korporat banget, ikutin bos banget gitu. Kecuali bener-bener dari keluarga kaya atau keluarga beruntung ya gitulah. Sini mah banyak banget. Lebih Indonesia berarti. Lebih Indonesia. Kita jangan mikir Indonesia Jakarta doang ya. Indonesia tuh luas. Ada Jogja itu musik kayak Jogja, ada dari Kalimantan, ada banyak tuh. Orang-orang dengan background sana juga kebutuhan ekonomi juga beda-beda semua kan. Iya benar. Dengan duit yang kita punya di sini di Jogja mungkin kita bisa kayak sultan di sana, ngerti ya sih? Jadi ya Indonesia tuh banyak banget opportunity-nya. Menarik sih. Terus kalau sekarang ngomongin tentang workout rutin lo kayak gimana sih? Workout rutin gue gak sedulu. Yang persiapan sin kan gue seminggu 6 kali tuh. Seminggu 6 kali lo? Iya. Nge-gym? Iya. Tapi itu makan kayak, maaf nih boleh curse dikit, agak kayak tai ya. Makan gak ada rasanya. Cuman dada ayam rebus doang sama brokoli atau gimana? Pas itu persiapan film ya. Jadi cuma dikasih 3 bulan untuk bentuk badan. Tapi kalau sekarang paling seminggu 4 kali gym. Terus paling cari-cari cardio di tengah-tengahnya. Terus maybe boxing atau main bola. Oke. Ya at least ada lah seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali? Iya. Lebih ke weight workout ya. Weight training. Kalau yang seminggu 4 kali. Kalau sisa-sisanya cardiosnya mau itu combat sport atau jogging atau main bola. Itu aku cari seling-selingin waktunya aja. Oke. Gimana sih cara, misalkan nih kita yang baru mau mulai hidup sehat tuh gimana? Lo ada tipsnya gak? Beda-beda semua orang. Satu hal yang aku mau bilang ke orang, jangan bandingin diri kamu sama orang lain. Soalnya emang badan orang tuh genetiknya beda-beda. Jadi mungkin kayak temen aku yang makannya kayak, maaf kayak babi gitu, makanya baik banget.
tapi badannya bagus, padahal nggak olahraga sama sekali gitu. Ada temen aku yang sehat banget makanya, tapi badannya nggak kebentuk-bentuk. Semua orang tuh badannya beda-beda, belum tentu apa yang aku lakukan tuh juga bisa cocok buat kalian gitu. So aku mungkin satu hal yang bisa orang, kalau kamu mau mulai ya mulai, jangan nunggu. Tapi aku belum punya gym membership, aku belum punya sepatu lari ini, aku belum punya glove ini. Aku no, if you wanna start just start gitu. Karena kebanyakan tuh kayak, tapi aku sebelum nge-gym pengen ada mat yoganya dulu deh. Aku harus membership dulu deh. Ini segala. Enggak, kalau kamu olahraga, dengan kamu body workout di rumah aja. Sebagai cowok, push up 10 kali sehari aja. Disiplin. Disiplin tuh yang paling penting. Hal yang paling susah ke gym itu bukan di gymnya. Ke gymnya itu yang paling susah. Berangkatnya itu yang paling susah. Bangun paginya, udah tahu kamu habis ini ada kerja. Kamu berangkat pagi ke gym jam 6 pagi, jam 7 pagi kamu bangun untuk ke gym. Itu yang susah. Pasti gymnya pasti kamu udah bisa latihan. Apalagi kalau dapat suasana yang asik ya. Tapi yang paling penting kalau mau workout dan mau itu become a lifestyle ya, disiplin. Gak harus dengan workout juga. Disiplin kamu bangun dari kasur, kamu ngerapin kasur aja tuh. Hal-hal kecil itu will affect a lot. Dan coba paksa itu sekitar sebulanan lebih lah. Lama-lama jadi lifestyle. Lama-lama tanpa itu kamu rasa kayak ada yang hilang nih. Kayak gitu. Sekarang aku workout tuh bukan karena wah pengen badan kebentuk, enggak ya. Stress reliever, kayak stressful, tapi kayak di sana 2 jam itu aku bisa fokus sama my workout. After that balik lagi ke dunia ini. Gitulah. Gitu ya. Tapi kalau mau start aja. As simple as that. Just start. Nggak usah jogging, nggak usah ini dengan buat squat sedikit di rumah, duduk di kursi, bangun, naik tangga bolak-balik. Yang penting keringetan aja dulu. Sekarang di sosial media banyak kok yang bagus-bagus. Bangun disiplinnya ya. Masih kayak untuk belajar juga. APKI, asosiasi pelatihan apa gitu. This APKI is a big coaching thing di sini. Belajar dari mereka semua bagus-bagus semua. Di posting kok di sosial media. It's easy kok sekarang cari pelajaran tentang workout. Not hard. Lu setuju gak? Berarti nutrisi itu penting gak sih? Nutrisi itu penting, tapi berarti jaga makan penting? Jaga makan penting, tapi jangan sampai kamu benci sama makanan itu. Makan gula tuh gak ada masalah. Kamu mau makan kue silakan, kalau kamu mau makan lemak silakan, asal di balance. Kebanyakan itu yang bahaya. Tapi kalau kamu mau makan, setauku yang aku dengar dari beberapa orang, you wanna eat sugar, mau makan martabak tiba-tiba silakan, gak ada masalah. Gak harus bersih seutuhnya, utuh-utuhnya. Kamu juga bukan binaraga, ngerti sih. Tapi ya makannya harus dijaga, itu maksudnya seimbang. Sehatnya ada, tapi juga if you wanna cheat, have fun, ice cream ini segala silakan. Karena happy tummy, happy life. Daripada aku 3 bulan makan cuma dada ayam gak ada rasa, ngunyah di belakang. Kalau bisa di blender aja makannya. Trust me, kehidupan aku sama orang-orang di sekitar aku semua sengsara. Berarti lu cranky banget waktu itu. Cranky banget. Apalagi waktu cuttingnya, aduh. Wah gila men. Gue makan harus berapa gram protein dalam sehari. Gila. Gue dari berat 60 kilo dalam sebulan setengah naik ke 70 kilo. Terus habis itu setengah bulan sampai sebulan turun nih 5 kilo. Cutting tapi tuh? Cutting itu. Jadi lu bayangin workout sama nih, tapi makanannya tiba-tiba ditahan gitu. Anjir. Itu rasa kayak gue, jangan ngomong sama gue. Jangan ngomong sama gue gak pengen ngomong gitu. Saking tingginya protein gue dulu, gue lupa minum. Gue mau donor darah gak bisa. Anjir, kenapa? Kalau kental darah gue. Serius, itu ada buat asal kau bahagia tuh. Aku inget banget pengen donor darah. Katanya gak bisa, hemoglobin kamu kekentelan. Kenapa? Kebaikan protein, lupa minum air. Oh iya, pantesan gue kayak cranky terus. Ya itu harus seimbang semuanya. Itu aja aku makan sehat banget loh. Tapi tetap lupa gak seimbang. Jadinya nggak sesehat itu karena nggak seimbang. There you go. All about the balance, dan balance semua orang tuh beda-beda gitu. Oke, menarik sih nih. Nggak bisa samain semua. Itu body fat lu berapa waktu itu? Gue body fat gue terendah pas itu was 12. Wow, gila ya. 12 tapi itu enggak, man. Gue saranin kalau nggak usah lah. Capek men. Tapi enaknya emang pas lagi foto sih. Pas lagi foto nyala aja gitu ya. Tapi fotonya cuma sejam 2 jam. Lu latihan 3 bulan capek. Cranky. Tapi kalau ada yang kerja kayak bener aku, makanya gue respect banget sama mereka. Karena susah men. Dedikasi banget. Disiplin. Dedikasi parah. Iya. Betul lah. Tapi tadi lu mention donor darah gitu. Berarti lu emang rutin donor darah? Enggak sih, enggak rutin banget. Kalau emang ada waktu, why not gitu. Bagus juga buat badan soalnya.
donor darah tuh regenerate new blood kan, blood cells tuh bagus, sehat juga. Udah ngebantu orang tuh sehat. Donor darah good kok. Ada nggak saran buat anak-anak muda nih yang mungkin mereka masih takut gitu mau donor darah? Emang jarumnya gede sih. Gak usah itu, tapi gak sesakit hati ditinggalin pacar kamu sih. Oke. Jadi ayo donor darah lah ya. Ayo donor darah itu kamu ngebantu orang sama sehat buat badan kamu. Donor darahnya ke rumah sakit ya, jangan tiba-tiba kamu donor sendiri ya. Ke rumah sakit, ke tempat-tempat yang ada donor darah. Searching gampang kok. Oke. Menarik nih. Brian, terakhir nih dari lo mungkin nih. Kira-kira buat kita yang mungkin susah tidur, ada tipsnya gak dari lo? Aduh, gue masih suka susah tidur lagi. Seriusan? Susah. Lu berarti istirahat gak 8 jam dong? Jam tidur? Enggak. Tapi lu morning person? Apa? Tapi lu morning person, 6 to 7 hours. Itu ada yang bisa 6 jam, feel joint. Malah kalau aku tidur kelamaan, pusing kepala gue. Oh iya? Iya, tidur kelamaan pusing. Biasa kayak, aduh, setengah hari gue udah hilang gitu. Iya. Bukan sok-sokan ya, emang agak aneh sih. Ya mungkin sebelum tidur ya jangan mainin gadget aja sih. Hal yang paling simple. Soalnya jadi terlalu mancing otak, dan blue ray light itu juga kurang bagus. So kalau bisa baca buku aja aman, segala. Ada rekomendasi buku dari lu? Itu ada aku tuh yang pinter buku. Banyak baru selesai The Ego is the Enemy. Ego is the Enemy is a good book. A really good book. Tapi tahun berapa tuh gue baru kelarin. Gue lama baca buku. Sama sih. Lama banget. Gue pengen baca buku nih. Gue pengen new life. Itu habit yang susah. Anjir gak bisa gue. Susah. Tapi gue kalau denger audiobook bisa. Oke. Gue denger podcast kayak apa, The Economist, New York Times, segala. Gue masuk. Padahal gue lagi sambil nyetir atau lagi sambil bersih-bersihin rumah. Tiba-tiba kalau nanya masuk. Kayak oh iya gue pernah denger gitu. Jadi I'm a listener, not a reader gitu. Oke. Ya itu tipe-tipe orang lagi kan, beda-beda kan semuanya. Jadi kita cari yang emang cocok sama kita. Yes. Tadi lu mention bersih-bersih rumah. Kerjaan rumah favorit lo apa? Aku suka banget, gak tahu kenapa, bersihin dapur. Kenapa? Aku suka banget. Dari lu suka cuci piring? Lepas ininya, cuci piring, lap kompornya yang kena minyak, dapur sama toilet. Aku tahu dia aneh, toilet tuh kalau lihat dari kurang bersih terus jadi bersih tuh kayak yes, asik gitu. Oh, itu ada joy-nya buat lo ya? Ada joy-nya. Ya tua banget ya, tapi di saat kamu kerja itu terus di rumah terus lakuin chores di rumah tuh enak gitu. Oke. It's really nice. Pasang musik, have a nice meal sebelumnya, terus bersih-bersihin rumah. Terus habis kelar just tepar aja. Oh, itu salah satu hari yang sangat ideal ya buat lo ya? Yes. Bersih-bersih rumah. Oke, terima kasih banyak Brian Romani udah mampir ke Tertangguk. Thank you. Harus nonton film gue tapi jangan lupa ya. Pasti dong. Itu filmnya bagus sih. Bumi Langit Universe bro. Yoi. Harus ditonton. Wajib tonton. Ada fotografer di sana. Yes. Yang sangat indie. Weh. So gue Akbari dan Brian Romani. Terima kasih sudah Tertanduk. Bye bye.